Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afraliah Gita Putrianing dari kelas 2E PGMI Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada teori client centered therapy, yang kedua ada teori rasional emotif terapi, dan ketiga contoh kasus dari teori rasional emotif terapi. Untuk materi yang pertama adalah teori client centered therapy. Konsep dasar teori client centered therapy dikembangkan oleh Carl Ransom Rogers. Teknik ini berpusat pada klien, di mana klien diberi kebebasan untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Peran konselor hanya sebatas mengarahkan dan memberikan dorongan kepada klien. Di dalam teori client centered therapy, ada pun karakteristik yang berisikan tujuan dan ciri-ciri. Tujuan dari teori ini adalah agar konselor menjadi lebih terbuka kepada pengalaman, mempercayai organismenya sendiri, mengembangkan evaluasi internal, kesediaan untuk menjadi suatu proses, dan dengan cara-cara yang lain bergerak menuju taraf-taraf yang lebih tinggi dari aktualisasi diri. Lalu ciri-cirinya, yang pertama, klien dapat bertanggung jawab. Yang kedua, menekankan dunia fenomenal klien. Yang ketiga, prinsip-prinsip psikoterapi berdasarkan bahwa hasrat kemakangan psikologis manusia sendiri. Yang keempat, efektivitas terapeutik didasarkan pada sifat-sifat ketulusan, kehangatan, penerimaan non-posesif, dan empati yang akurat. Lalu yang kelima, pendekatan ini bukanlah suatu sekumpulan teknik ataupun dogma. Ada 4 teknik dalam teori client center. Yang pertama adalah acceptance. Dalam hal ini, konselor menerima konseli sebagaimana adanya dengan segala masalahnya. Jadi, sikap konselor adalah menerima secara netral. Yang kedua ada teknik congruence. Dalam teknik ini, karakteristik konselor adalah perkataan serta perbuatannya yang konsisten. Yang ketiga ada teknik understanding. Dalam teknik ini, konselor harus mampu memahami dunia batin konseli secara akurat. Dan terakhir ada teknik non-judgmental. Dalam teknik ini tidak memberi penilaian terhadap konseli, akan tetapi konselor selalu objektif. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teori rasional emotif terapi. Teori rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berfokus pada potensi manusia dalam berpikir rasional ataupun irasional. Pendekatan ini menganggap manusia sebagai subjek yang sadar akan dirinya dan objek yang dihadapinya. Tujuan terapi ini adalah memperbaiki sikap, pemikiran, keyakinan, dan persepsi konseli yang tidak rasional agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Dalam teori rasional emotif terapi ada 4 teknik. Yang pertama adalah teknik pengajaran. Dalam teknik ini akan menunjukkan dampak langsung ketidaklogisan berpikir pada gangguan emosional konseli. Lalu kedua ada teknik persuasif. Teknik ini bertujuan untuk meyakinkan atau mengubah pandangan karena pandangan yang dikemukakan itu tidaklah benar. Yang ketiga ada teknik konfrontasi. Dalam teknik ini, konselor akan menyerang ketidaklogisan berpikir konseli dan membawa konseli ke arah berpikir logis empiris. Yang terakhir ada teknik pemberian tugas. Dalam teknik ini, konselor akan menugaskan konseli untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Adapun ciri-ciri dalam teori ini, yang pertama adalah konselor lebih aktif dibandingkan klien. Yang kedua, adanya hubungan baik antara konselor dan klien karena akan mempengaruhi proses konseling. Dan yang ketiga adalah diagnosis dalam rasional emotif terapi yang bertujuan untuk membuka ketidaklogisan secara berpikir klien. Untuk materi pembahasan yang terakhir adalah contoh kasus emotif terapi. Saya mempunyai salah satu cerita yang terjadi di lingkungan saya. Itu terjadi pada sepupu saya yang bernama Elsa. Pada tahun lalu, dia telah lulus SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan pada saat itu sepupu saya mencoba mendaftar di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Surabaya melalui jalur mandiri. Dan dengan kerja kerasnya dia diterima pada perguruan tinggi negeri tersebut.
Pada semester 1 semuanya berjalan lancar. Namun pada saat memasuki semester 2, dia mulai tidak nyaman dengan perkuliahannya. Karena pada saat itu lingkungan pertemanannya yang terlalu memilih terhadap teman. Pada akhirnya sepupu saya merasa takut dan minder sehingga dia merasa takut untuk berteman. Karena hal itu dia memilih untuk keluar dari perguruan tinggi negeri tersebut. Padahal saat itu orang tua sepupu saya sudah berusaha untuk membujuk dia agar mau mencoba berani untuk berusaha lebih dalam perguruan tinggi negeri tersebut. Namun dia tidak mau karena dia terlalu takut. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada banyak salah kata yang telah saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton materi yang telah saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.